Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TV Baik. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengambil PIN pada PPDB Jatim 2023 bagi siswa lulusan Jawa Timur tahun 2023. Sebelum saya lanjut, perlu diketahui bahwa untuk mengambil PIN itu siswa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu siswa lulusan Jawa Timur tahun 2023. Yang kedua, lulusan Jawa Timur sebelum tahun 2023, jadi tahun-tahun kemarin, tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu siswa lulusan dari luar Jawa Timur, ya. Jadi ada 3 kategori siswa. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengambil PIN bagi siswa yang lulus di Jawa Timur pada tahun ini, ya. Nanti kita juga akan membahas tentang dokumen apa yang perlu disiapkan. Kemudian pengambilan PIN ini dilakukan oleh siswa secara online mulai tanggal 12 Juni sampai 2 Juli 2023. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info tentang PPDB Jawa Timur tahun 2023 serta info-info yang lain. Oke. Kita mulai dari dokumen apa yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah NISN, kemudian yang kedua ada MPSN, yang ketiga kartu keluarga, dan keempat bisa juga kita nanti membutuhkan raport dan surat keterangan domisili, ya. Ini jika diperlukan. Jika tidak, maka tidak perlu, ya. Kapan raport dan SKD ini diperlukan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang pasti yang harus disiapkan, yang wajib disiapkan itu NISN, NPSN, dan kartu keluarga. Oke. Yang harus kita lakukan pertama yaitu pastinya kita membuka browser, baik itu Chrome, Mozilla, Opera, atau browser lainnya di HP maupun di laptop atau di komputer kita. Kita ketikkan ppdbjatim.net. Kalau sudah, pilih menu pra pendaftaran. Di situ ada ini ambil PIN, ya. Kemudian pilih lulusan Jatim 2023. Kita klik. Kalau sudah, nanti akan diarahkan seperti ini, ya. Ada kotak dialog untuk login. Kita masukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, tanggal terbit KK, kemudian captcha-nya. Setelah terisi semuanya, maka kita klik tombol masuk yang ada di bawah. Kalau sudah, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, ya. Jadi siswa melakukan pengecekan data-data pada bagian data peserta. Apabila calon peserta didik sudah melakukan verifikasi rapor sebelumnya. Jadi jika teman-teman sudah melakukan verifikasi rapor, maka akan muncul seperti ini. Sedangkan jika pada periode pengisian rapor sekolah asal belum melakukan verifikasi rapor, maka siswa dapat mengisi nilai rapor secara manual, secara mandiri. Dan untuk mengisi rapor itu, teman-teman perlu mengunggah berkas foto rapor sesuai ketentuan format, ya. Di sini, ya, teman-teman. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda siswa akselerasi? Kalau memang akselerasi, silakan pilih akselerasi. Kalau bukan, pilih bukan, ya. Akselerasi itu berarti waktu pendidikannya lebih cepat. Kalau yang bukan akselerasi itu biasanya kan 6 semester. Kalau akselerasi bisa lebih cepat, biasanya 4 semester. Oke.
Kemudian di situ ada data nilai rapot, silakan dimasukkan pelajaran-pelajaran apa yang perlu dimasukkan ya. Kemudian di situ ada keterangan jika nilai berupa bilangan koma, maka tanda koma diganti dengan tanda titik. Contohnya 89,5 maka harus ditulis 89.5. Oke ya. Kemudian setelah itu yang tadi belum melakukan verifikasi rapor, maka karena harus mengisi nilai secara mandiri, maka perlu juga mengupload file ya, berupa foto rapot itu ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Ekstensi berkas yang diperbolehkan itu .jpg, .jpeg atau .png. Jadi ini berupa foto. Kemudian ukuran fotonya itu minimum ya, paling kecil 100 KB dan paling besar maksimum 400 KB. Jadi antara 100 sampai 400 KB, tidak boleh lebih dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau sudah diupload semuanya, nanti klik selanjutnya ya. Kemudian pada bagian data kartu keluarga, calon peserta didik mengisi berkas sesuai dengan kondisi yang dipilih dengan penjelasan yang disediakan sebelum mengisi ya. Jadi kondisi itu ada kondisi KK, kondisi domisili, ada kondisi domisili karena bencana alam, sosial atau pondok pesantren dan panti asuhan. Itu jadi untuk jalur-jalur semua jalur itu menggunakan KK ya, kecuali jalur perpindahan tugas orang tua atau perpindahan karena adanya bencana sosial atau karena ada di pondok pesantren atau panti, itu bisa menggunakan surat keterangan domisili ya. Oke. Kemudian selanjutnya pada kondisi KK, calon peserta didik mengisi data dan mengunggah file kartu keluarga, kemudian menekan tombol selanjutnya ya. Jadi teman-teman yang menggunakan jalur afirmasi, yonasi, kemudian prestasi lomba maupun prestasi akademik itu bisa menggunakan kondisi kartu keluarga ya. Klik di sini kartu keluarga. Kemudian di situ ada data diri yang perlu diisi, yaitu NIK. NIK itu kepanjangan dari nomor induk kependudukan. Ini bisa dilihat di kartu keluarga. Kemudian di sini ada nomor HP. Nomor HP ini mengisinya menggunakan format 62. Contohnya 628151554979. Jadi nolnya diganti dengan angka 62. Kemudian teman-teman mengisi data seperti ini: provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, RT, RW, dan alamat rumah. Untuk alamat rumah ini biasanya bisa diisi nama dusun yang ada di kartu keluarga. Data ini dilihat dari kartu keluarga. Kemudian teman-teman juga perlu mengupload kartu keluarga ya. Kartu keluarganya itu difoto, jadi nanti ekstensinya JPG, JPG atau PNG. Dan ukurannya sama dengan ketika mengunggah raport, yaitu minimum 100 KB dan maksimum 400 KB ya. Ini untuk kondisi KK. Kemudian untuk jika siswa berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih, yaitu mau atau tidak mau, harus pindah karena misalnya ada perpindahan tugas orang tua atau wali, maka memilih kondisi pindah tugas ya. Kemudian mengisi data berdasarkan surat domisili. Jadi yang diisi itu berdasarkan surat domisili. Di situ di bagian atas ini
perlu mengunggah surat keterangan mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Kemudian yang di bawah ini perlu mengisi data dan juga mengunggah surat keterangan domisili ya. Jadi untuk yang perpindahan tugas itu ada SK mutasi dan juga surat keterangan domisili. Yang dua hal itu yang perlu diunggah. Kemudian ada juga jika siswa yang bertempat tinggal di asrama pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, maka memilih ponpes, panti, kemudian mengisi data berdasarkan surat domisili serta mengupload SK pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, dan surat domisili. Oke. Kemudian jika siswa yang terdampak bencana alam atau bencana sosial, misalnya di suatu daerah harus pindah ke daerah lain karena terjadi bencana alam atau konflik sosial, maka kemudian siswa harus mengisi data berdasarkan surat domisili serta mengupload SK bencana alam atau bencana sosial dan surat domisili ya. Kemudian teman-teman juga perlu mengunggah file kartu keluarga atau surat keterangan domisili dengan drag and drop atau tekan kotak yang tersedia. Apabila file berhasil terunggah, maka nama file akan terlihat dalam kotak. Jadi di sini jika benar, di sini nanti ada nama filenya. Misalnya teman-teman memberi nama file kk.jpg, maka di sini nanti akan nampak. Jika gagal ya, maka teman-teman perlu mengunggah lagi dengan ketentuan tidak lebih dari 400 dan tidak kurang dari 100 kilobyte. Oke. Setelah mengunggah kartu keluarga, yaitu selanjutnya melakukan penitikan lokasi rumah dengan default lokasi alamat yang sudah diisi sebelumnya, lalu menekan kunci titik ya. Namun apabila kurang akurat bisa menggunakan tombol gunakan lokasi GPS dan menempatkan titik dengan benar ya. Ada tips untuk teman-teman saat melakukan penitikan lokasi atau menentukan lokasi rumah. Kalau bisa waktu mengambil PIN itu teman-teman berada di rumah atau sesuai alamat di KK atau kartu di domisili ya. Itu di surat keterangan domisili. Dan jangan lupa di handphonenya untuk mengaktifkan lokasi ya. Bagian lokasi itu diaktifkan. Kalau sudah, klik selanjutnya. Oke. Setelah menentukan titik lokasinya, teman-teman mengecek kembali ringkasan data yang telah dilakukan pengisian dan diunggah ya. Teman-teman cek lagi, pastikan semua data yang dimasukkan itu sudah benar ya. Apabila seluruh data yang diisikan sudah benar, maka tekan tombol selanjutnya ada di pojok kanan bawah itu ya. Kemudian ada kotak dialog seperti ini, pengambilan PIN jalur lulusan Jawa Timur 2023. Anda akan mengambil PIN pada jalur lulusan Jatim 2023. Ada pertanyaan itu, kemudian klik simpan permanen. Kalau sudah simpan permanen akan tampil seperti ini. Teman-teman diminta untuk menunggu sekitar 2-3 hari sambil menunggu proses verifikasi, proses pengecekan oleh petugas. Nanti setelah 2-3 hari maka PIN akan muncul di halaman pra pendaftaran pengambilan PIN. Oke. Itulah teman-teman penjelasan tentang bagaimana cara melakukan pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jawa Timur tahun 2023. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kalian bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.